Kita lihat dari video tadi ini sekali lagi mungkin buat para suami, pelajaran juga buat saya, ini adalah kewajiban sebagai suami ini adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, terutama apalagi bicara masalah tentang belanja dan makan ini. Ini masalah kebutuhan setiap hari nggak bisa ditinggalin nih. Nah kalau kita lihat tadi ya, seorang anak ini diwajibkan berbakti sama orang tua. Tapi ya bagaimanapun biar orang tua itu berjasa membesarkan kita dalam kehidupan nyata ini ternyata tidak semua orang tua itu baik. Bahkan ada juga yang boleh dibilang itu orang tua itu malah justru zolim ya. Seperti contoh tadi yang sudah kita sama-sama lihat tayangannya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan terhadap seorang anak perempuan ya. Tadi terutama kita lihat anak perempuan yang mempunyai orang tua zolim. Karena cenderung takut, gak bisa melawan dan lemah ya. Melihat orang tuanya berbuat zolim. Dan pertanyaannya lagi adalah apakah diwajibkan atau masih diwajibkan untuk tetap berbakti atau bolehkah untuk dilawan? Nah bagaimana penjelasan dari guru kita nih Ustadz Syam yang tadi sempat nyangkut sebelum iklan, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan pertanyaan tadi bahwasanya ketika orang tua sudah zalim apa yang bisa dilakukan oleh anaknya? Apakah harus tetap berbakti? Maka jawabannya harus tetap berbakti. Dengan batas-batas ketika berbakti kepada orang tua adalah ketika perintahnya adalah tidak yang namanya menjurus kepada kemusyrikan gitu. Kemusyrikan kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika perintah mereka sudah menjurus yang namanya mengarahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah saatnya untuk berhenti mendengarkan apa yang dikatakannya. Tapi untuk perintah itu saja. Ya, selebihnya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ketika misalnya ada orang tua mengatakan jangan pakai jilbab misalnya, jangan pakai hijab, maka ini yang tidak boleh kita dengarkan. Kita tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perintah atas kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ketika ada orang tua zalim seperti kasus tadi di video, apa yang anak bisa lakukan? Apakah diam saja karena dia adalah orang tua kita atau kita melihat kezaliman yang dilakukannya? Tentu saja tidak. Bukankah dalam Islam kita dikatakan bahwasanya tanhauna 'anil munkar, yanhauna 'anil munkar, saling mencegah daripada keburukan. Bagaimana seorang anak mencegah orang tuanya berbuat buruk seperti dalam video tersebut? Laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan Anda yang menghukum orang tua, tapi biarkan keadilan yang berjalan gitu. Tugas kita sebagai anak tetap berbuat baik kepada mereka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Seperti yang namanya dilakukan para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik kepada orang tuanya, akan tetapi mereka yang namanya ketika sudah menyangkut dengan kemusyrikan, kesyirikan, mereka meninggalkannya. Jangan karena misalnya beda firqah saja, kemudian beda manhaj saja, akhirnya menyia-nyiakan orang tua. Banyak sekarang karena dia beda kajian dengan orang tuanya. Orang tuanya misalnya setiap pagi nonton Islam itu indah. Kemudian dia pengajiannya pengajian yang lain. Lalu dia menyalah-nyalahkan orang tuanya atas sebab pengajian yang berbeda. Ini adalah kesalahan kedurhakaan. Kenapa kedurhakaan? Karena baru beda paham sedikit sudah mendurhakai orang tua. Tapi kalau sudah kasusnya seperti yang dalam video tadi, maka inilah yang harusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, tetap kita mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Al-Quran mengatakan begini dalam surah Ar-Rahman yang sangat indah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah suatu keihsanan itu juga terbalaskan dengan keihsanan? Apa itu keihsanan? Keihsanan adalah sesuatu yang kau lakukan yang kau seakan-akan melihat Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Artinya apa? Ketika kita berbuat kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua, itu Allah melihat perlakuan kita. Mungkin saja orang tua kezalimannya tidak terhenti, tidak tercegah. Tapi Allah membalas keihsanan kita kepada orang tua kita dengan balasan apa? Anak kita nanti yang berbuat baik kepada kita. Anak kita nanti yang membalas kebaikan itu kepada kita. Kita tetap berbakti kepada orang tua yang zalim. Meskipun kezaliman ini harus dihentikan. Ketika engkau melihat seseorang yang hendak terbakar, maka engkau harus mencegahnya. Apatah lagi orang tuamu yang hendak terbakar oleh api neraka, maka engkau harus mencegahnya. Jangan diam saja. Jadi ini bagus banget ya. Jadi bicara masalah tentang menghadapi orang tua yang zalim ini bukan berarti kita jadi anak durhaka. Bukan. Tetap jadi anak yang ma'ruf gitu ya. Iya, karena kita mencegah kezaliman. Mencegah kan? kezaliman. Iya, Tapi betul. bicara masalah tentang kezaliman tadi, laporkan kepada pihak yang berwajib. Memang bisa memecahkan masalah ini. Jangan anaknya. Nah ini Masya